Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang begitu memperhatikan setiap umatnya. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerahnya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sebelum melakukan aktivitas, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami menaikkan doa, ucapan syukur kami bahwa kami boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami melalui hari yang baru ini dengan membaca firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dimampukan di dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca perikop hari ini tentang dua pribadi yang bernama Timotius dan Epafroditus. Di dalam Filipi pasal 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap dengan segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalku. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Puji Tuhan, kita sudah membaca satu perikop ini, bagaimana seorang pribadi Paulus yang punya jiwa pelayanan yang begitu berkualitas, dan apa yang dia lakukan kepada jemaatnya yang ada di Filipi, apa yang dia ungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, itulah yang menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah pelayanan. Nah, dia mengingatkan dia memiliki dua orang murid dan teman sekerja, ya, Timotius dan Epafroditus. Nah,
kalau kita perhatikan apa yang telah kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana dua orang ini memiliki standar yang begitu tinggi seperti Rasul Paulus. Karena orang lain mungkin saja tidak punya itu, atau punya tapi sudah dijelaskan di poin-poin bahwa mereka tidak begitu peduli atau mereka mementingkan diri sendiri. Nah, standar yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kita perhatikan untuk menjadi seorang murid dan teman sekerja di dalam pelayanan. Perhatikan, yang pertama yaitu sehati dan sepikir. Kita membaca di dalam ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi standar kualifikasi atau kriteria menjadi seorang murid Kristus, pelayan Kristus, atau menjadi seorang murid untuk melakukan pelayanan di dalam Kristus adalah satu, dikatakan sehati dan sepikir. Nah, ini dia. Ini ditekankan di dalam ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ini jadi penting sekali di dalam pelayanan untuk memperhatikan kriteria ini, memperhatikan standar ini, bahwa seorang pelayan Kristus memiliki satu, sehati sepikir. Ya, ini dia. Jadi, kalau sudah sehati sepikir, pelayanan ke depan akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak sehati sepikir, ini yang menjadi persoalan baru. Ya, ini penting sekali di dalam pelayanan Kristus. Yang kedua, dikatakan bahwa ada kesungguhan dan ketulusan memperhatikan kepentingan jemaat dan bukan kepentingannya sendiri. Ayat 20 dan 21. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Wah, ini dia Bapak Ibu. Standar ini dikatakan sehati sepikir dan bukan mencari kepentingannya sendiri. Bapak Ibu bisa tahu kan, di dalam pelayanan sebuah gereja, berbagai macam motivasi. Untuk apa aku bergereja? Mengapa aku harus bergereja? Mengapa aku harus bergereja dan bernaung dalam gereja? Lalu berpikir dengan banyak motivasi tertentu. Ini yang terjadi di dalam gereja. Dan itu wajar Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, sekalipun banyak motivasi itu, kita harus lebih fokus kepada yang utama itu. Apa yang dikatakan? Sehati sepikir. Dan yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan banyak orang, atau lebih memperhatikan kepentingan jemaat. Ya, ini dia. Penting sekali kita belajar dari perikop ini, bahwa standar yang dipakai oleh Rasul Paulus memang standar yang tinggi. Nah, ini dia. Kemudian dikatakan yang ketiga adalah kesetiaan. Ya. Ini berarti punya konsistensi, ya. Kriteria berikutnya seorang pelayan Tuhan memiliki
keterlibatan dalam pelayanan Injil, pemberitaan kabar baik. Jadi setiap kita orang percaya, murid Kristus, kita wajib terlibat dalam pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Untuk apa? Ya, satu tujuan, agar namanya Kristus, agar nama Tuhan diketahui oleh banyak orang, supaya banyak orang mendengar kabar baik, supaya orang bisa diberkati. Ya. Kriteria berikutnya adalah melengkapkan apa yang masih kurang dalam pelayanan yang telah dikerjakan. Ya, ini penting, melengkapkan apa yang masih kurang dalam pelayanan yang dikerjakan. Apa artinya? Banyak sekali yang perlu dilengkapi dari apa yang kurang. Bukan sebaliknya, apa yang bisa aku ambil dari apa yang sudah ada. Terbalik ya. Apa yang bisa aku hasilkan dari apa yang ada. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Tetapi pelayan yang baik itu adalah melengkapi apa yang kurang. Ini penting sekali. Apa yang kurang di dalam gereja Bapak Ibu, apa yang kurang di dalam pelayanan Bapak Ibu, Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara untuk melengkapi. Mungkin banyak yang punya program, mungkin banyak yang punya kerinduan, ya berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dengan menggerakkan orang-orang lain untuk melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kita kaya, dan Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan kekayaan dan harta, dengan kasih karunia, dengan hati yang bijaksana, banyak hal. Jadi dalam melayani Kristus, kita diwajibkan untuk saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur melalui pembelajaran, pembacaan, dan perenungan firman Tuhan. Ajar kami Bapa supaya standar yang Engkau pakai di dalam pelayanan Rasul Paulus dan kepada muridnya juga ada di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami rindu bahwa kehidupan pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.